Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini buat teman-teman yang mungkin masih bertanya dan sedang bertanya kapan Palestina akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kaum muslimin yang ada di Gaza, di tepi barat dan di bumi Syam secara umum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat kok nggak berhenti-berhenti ya kekejaman penjajah itu. Sampai hari ini kita lihat ada banyak sekali ledakan yang terjadi dalam Gaza gitu ya, dan ada aja deh pokoknya hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh musuh, sampai-sampai seakan-akan kita dibuat tidak percaya bahwa dalam waktu dekat Palestina ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah ada hadis yang cukup jelas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada Taifah Mansurah, akan ada satu kelompok yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu ada di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Siapa lagi sekarang yang ada di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis? Pertanyaannya kan itu. Nah, tapi gini ya teman-teman sekalian, ini juga berkaitan dengan buku saya yang baru terbit tentang The Great Warrior of Badr, biografi Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, yang akan mengemas secara apik dengan gaya novel tentang sirah nabawiyah dengan gaya novel gitu ya. Tahu nggak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat sekitaran 4 tahun sebelum kejadian perang Badar, artinya 2 tahun sebelum kejadian hijrah, ya 4 tahun sebelum perang Badar. Tahu nggak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi ngapain? Itu lagi mengalami amul huzn atau tahun kesedihan. Coba bayangin. Tahun kesedihan itu kan berarti, karena yang gini, saat itu Khadijah radhiyallahu anha itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendukung beliau yang paling kuat di dalam rumah tangga beliau itu sudah nggak ada. Sampai-sampai anak beliau yang termuda pada saat itu, yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu anha, itu digelari sebagai Ummu Abiha karena ya mengurus semua keperluan ayahandanya. Yang saat itu beliau yang mungkin usianya baru sekitaran 15 sampai 17 tahun gitu ya, mengurus semua keperluan ayahnya, menanggung beratnya beban dakwah yang diterima oleh ayahandanya, menggantikan sosok Khadijah radhiyallahu anha sebagai, dalam tanda kutip ya, perempuan di rumah gitu loh. Yang kedua, juga wafatnya Abu Thalib sebagai penyokong biaya dan keamanan dakwah. Ini ibarat kata adalah satu tokoh politik kuat yang memberikan jaminan dakwah pada saat itu, ya. Ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi pada saat itu, secara hitung-hitungan di atas kertas nih ya, bukan hitung-hitungan dakwah tapi hitung-hitungan logika manusia yang ada di atas kertas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dalam kondisi yang paling lemah, baik itu secara psikologis, secara biaya dan lain sebagainya. Sampai-sampai pada saat itu kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu berangkat ke Taif. Taif itu adalah satu kota yang di sanalah aset-aset berupa tanah dan lahan pertanian orang Quraisy itu ada di sana, dan daerah itu lebih subur karena Rasulullah ingin mengajak penduduk kota Taif masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penduduk kota Taif tidak mau masuk Islam dan marah menghinakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan penghinaan yang luar biasa. Beliau sampai tersudut. Kenapa? Lari, dikejar-kejar sama orang gila dan anak kecil, dilempari batu sampai kakinya berdarah. Dan Zaid bin Haritsah waktu itu menyediakan punggungnya sebagai tameng untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu terduduk di bawah pohon anggur gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu kisah bahwa ketika Rasulullah pergi dari kebun anggur itu dan ada di antara dua gunung, datanglah malaikat yang menjaga gunung tersebut mengatakan bahwa, ya Rasul, ini kalau gunung ini ditimpakan, mau nggak kamu kepada kaum itu? Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya berkata bahwa mudah-mudahan dari keturunan mereka ada orang-orang yang membela agama Allah, ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kejadian kurang lebih sekitar 4 tahun sebelum perang Badar. Ya mungkin persis seperti hari ini kalau ada semacam apa ya, ramalan, prediksi ya, bukan ramalan ya, prediksi dari Syekh Ahmad Yasin bahwa Israel akan hancur pada tahun 2027, sedangkan sekarang tahun 2025. Hanya 2 tahun. Dan teman-teman tahu nggak, 2 tahun sebelum kemenangan besar di perang Badar yang berakibat dengan terbunuhnya Abu Jahal, itu sedang terjadi apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 2 tahun sebelum perang Badar
itu sedang mempersiapkan hijrahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dicari di kota Mekah untuk dibunuh. Di dalam Darun Nadwah berlangsung sidang yang dipimpin oleh Abu Jahal laknatullah alaih, dan disusupi oleh iblis yang menyamar sebagai orang tua dari Najd, mewujudkan dirinya dalam rupa manusia nih si iblis ini, dan semuanya sepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di malam yang gelap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat satu tipu muslihat. Ya, muslihatnya bagaimana untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini orang yang sangat mulia sekali, menggantikan posisi tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkerupukkan mukanya, karena orang-orang Quraisy itu tidak mau merangsek masuk ke dalam rumah Nabi, karena kan di sana ya mungkin ada aurat penghuni rumah dan lain sebagainya. Mereka masih punya wibawa lah gitu bahasanya ya, masih punya etika. Harapannya nanti ketika pagi-pagi Rasul itu keluar, disergap, dibunuh di waktu subuh, karena Rasul punya kebiasaan setiap subuh ke Masjidil Haram untuk sholat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mengendap-endap ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sambil mengendap-endap itu di malam hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa yang potongan surat Yasin, sebenarnya bukan doa ya, potongan surat Yasin yang saat ini sering dibacakan oleh para pejuang ketika mau menyelinap mengantarkan paket peledak ke tank Merkava. Surat Yasin, wa ja'alna min bainihim saddang wa min khalfihim saddang, dan seterusnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat itu dan menaburkan pasir di atas kepala orang-orang Quraisy itu. Mereka nggak sadar gitu, dan mereka dibuat tidur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tuh dibuat tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pergi melewati mereka. Pagi-pagi iblis berteriak, ngapain kalian ini? Ternyata mereka ketiduran. Kami menunggu Muhammad belum lewat. Kata iblis, yang benar kalian, orang Muhammad sudah pergi. Nah, mereka kaget, akhirnya mereka mendobrak pintu rumah Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya cuma ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun berjalan lanjut hijrah. Itu pun gak mulus. Rasulullah SAW ingin menghindari kejaran, karena kalau Rasul langsung berangkat pada saat itu juga pergi ke kota Mekah, pasti dikejar dengan kuda dan onta, atau jaringan orang-orang Quraisy nanti mengabarkan kepada seluruh tanah Arab, tolong cari orang ini untuk dibunuh dan seterusnya. Maka beliau berlindung dulu di Gua Thur. Ya, Gua Thur itu kurang lebih sekitar 5 kilo, 6 kilo lah ya dari kota Mekah pada saat itu. Dan untuk menyembunyikan diri gitu ya, Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma itu berjaga di kota Mekah. Karena kan Abdullah bin Abu Bakar ini nggak dicari gitu ya, nggak dicari orang. Dia mendengarkan kabar, informasi dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan Amir bin Fuhairah, pelayannya Abu Bakar, penjaga ternaknya Abu Bakar, diperintahkan oleh Abu Bakar untuk membawa ternaknya itu agar menghapus jejak-jejak kaki mereka berdua di atas pasir. Asma binti Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar yang paling tua, yang sedang hamil, diperintahkan untuk membawa bekal ke atas gunung. Kenapa bukan yang lain? Karena saat itu kalau perempuan yang keluar itu dipandang lebih aman karena nggak dicurigai, itu yang pertama. Dan yang kedua, para orang-orang Islam pada saat itu yang lain itu sedang atau sudah berangkat hijrah ke kota Madinah. Coba bayangkan, dalam kondisi itu loh teman-teman sekalian, 2 tahun kemudian akan menang, siapa yang nyangka? Dan gak cukup sampai di situ. Bayangkan ketika orang-orang Quraisy kemudian menyewa pencari jejak dan ketemulah itu di dalam Gua Sur gitu ya. Itu kalau mereka longok ke bawah itu ketemu Nabi dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar panik pada saat itu, takut pada saat itu. Tapi Nabi berkata, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang ketiga di antara kita. Artinya dengan optimisme bahwa suatu saat nanti kita pasti akan menang. Dan pada saat itu ya teman-teman sekalian, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nggak tahu bahwa ada sahabat-sahabat yang dipenjara misalnya? Tahu. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu bahwa ada sahabat-sahabat yang syahid sebelum perang terjadi? Misalnya ada keluarga Yasir, yaitu Yasir dan Sumayyah yang syahid ya pada saat itu.
ya, sebagai syuhada pertama dalam Islam dan seterusnya. Tahu bahkan ada seorang budak namanya Zinnirah atau Zunairah yang dipukuli oleh Umar bin Khattab pada saat itu gitu, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan sih bukan Umar bin Khattab ya, tapi di apa namanya, disiksa oleh orang lain. Ada juga Bilal bin Rabah yang saat itu berdarah-darah gitu ya, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tapi mereka tetap dimerdekakan atau dibeli dengan hartanya Abu Bakar. Tahu gitu loh. Akan tetapi itu tidak menjadi alasan untuk menghentikan dakwah sampai di titik tertentu. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh kalau dalam hitung-hitungan di atas kertas nggak ada kemungkinan menang. Tapi Allah berkehendak. Akhirnya mereka berdua diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Gua Thur itu ke kota Madinah dengan selamat. Coba bayangin. Dan yang menolong mereka adalah Abdullah bin Uraiqid, yang kalau menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Al-Isobah Fitami Sahabah nggak diketahui ini orang Islam atau enggak gitu loh. Yang jelas pada saat itu dia masih kafir. Coba yang nolongin aja bukan orang Islam gitu. Artinya nih ini ada orang-orang yang memang ya profesional aja, dia kerja gitu loh kan. Sebagai orang yang mengetahui jalan, kemudian dibayar oleh Abu Bakar, dia menunjukkan jalan yang tidak diketahui oleh banyak orang yang lain gitu ya, untuk menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy. Ini ibaratnya sama seperti pejuang-pejuang Palestina yang ada hari ini. Di antara mereka ada yang tidak bisa lagi kembali ke negeri mereka, seperti Khalid Mish'al, Khalil Al-Hayya, Sami Abu Zuhri, Musa Abu Marzuk, dan lain sebagainya. Mereka itu ada di Doha, di Qatar sekarang. Ada juga orang-orang non-muslim yang turut membantu, misalnya Afrika Selatan mengajukan gugatan ke pengadilan internasional. Spanyol memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Palestina. Yang lain ya, misalnya kayak negara-negara sekuler seperti Indonesia, Turki, dan lain sebagainya juga memberi bantuan. Kita nggak usah memperdebatkan lah ya, negara-negara Arab dan Islam yang lain seperti Yordania, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Mereka membantu dengan semampu mereka. Akan tetapi saat ini konteksnya adalah antara peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak di dalam goa sampai dengan kemenangan total di perang Badar itu cuma 2 tahun. Dan kalau hari ini kita lihat ada video ledakan besar lalu kemudian orang berterbangan ke langit jatuh lagi ke bumi, ada video bayi yang terbelah tinggal setengah dan lain sebagainya. Hari ini tahun 2025 dan 2 tahun lagi adalah masa prediksi runtuhnya negara Israel. Mungkin di situ Israel tidak kalah secara militer. Mungkin di situ Israel tidak kalah secara apa misalnya, ya pokoknya tidak hancur lah begitu. Akan tetapi mereka mungkin bubar, mungkin apa dan lain sebagainya, atau di sanalah terjadi deklarasi pendirian negara Palestina baru dan lain-lain sebagainya. Meskipun pada saat ini komandan-komandan pejuang pada syahid kita lihat. Nah, optimisme inilah yang mau saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Dan urutan-urutan kejadian peristiwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai dengan kemenangan perang Badar itu nggak sesimpel cerita ya udah hijrah, bangun kekuatan, perang menang, nggak gitu, berdarah-darah. Banyaklah itu cerita orang-orang munafik yang membuat perjanjian di bawah tangan gitu ya dengan orang-orang musyrik di Mekah yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ketahuan mereka buru-buru berbaiat ulang kepada Nabi, ya bukan baiat sih bahasanya, mereka buru-buru mengklaim kami orang Islam kok, kami nggak gini nggak gitu dan lain-lain sebagainya. Ya ada begitu orang-orang pragmatis gitu loh, yang ketika isu Palestina menguntungkan mereka, ya mereka kemudian merapat. Tapi ketika isu Palestina dianggap tidak menguntungkan mereka, ya mereka kemudian berlepas tangan dan lain sebagainya. Dan naik turun gitu loh, isu ini tuh naik turun. Dan apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh hijrah ke kota Madinah misalnya, tiba-tiba gambaran kemenangan tuh langsung terjadi? Oh nggak juga, musuhnya nambah. Kalau tadinya di kota Mekah itu musuhnya cuma satu, yaitu orang kafir Quraisy. Ini di kota Madinah musuhnya nambah dua. Selain orang kafir Quraisy yang adanya di luar kota Madinah tadi, yang adanya di kota Mekah itu, musuh yang pertama ini adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang munafik. Ini musuhnya. Belum lagi orang-orang Badui yang masih musyrik, yang suka ngerampok ini itu dan lain-lain sebagainya. Banyak musuhnya. Dan kemenangan yang terjadi di perang Badar itu hanya 2 tahun semenjak peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan sembunyi-sembunyi, yang seakan-akan tidak ada harapan sama sekali kaum muslimin untuk menang. Teman-teman sekalian, tugas saya di sini adalah tetap menyampaikan optimisme. Terserah mau dibilang tukang dongeng kek, mau dibilang tukang ini kek, tukang itu kek, terserah. Ahmad Syarok itu memerdekakan Suriah dari Bashar al-Assad cuma butuh waktu gak sampai 2 minggu menang. Ya, terus kemudian misalnya kayak
kemerdekaan Indonesia, Soekarno pada waktu itu mendengar kabar Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat, segera memanfaatkan kesempatan perjuangan berdarah selama kurang lebih sekitar 70 atau 100 tahun secara umum ya, secara massal. Perjuangan 100 tahun itu ternyata bisa dilakukan dengan mudahnya ketika momentumnya ada pada saat Jepang dibom atom tanggal 6 dan 9, lalu kemudian tanggal 17 Agustusnya kita merdeka. Nah, begitu juga dengan yang terjadi di Gaza atau Palestina nanti. Yang penting sekarang kita siap-siap, teman-teman sekalian. Gelora kemenangan sudah tersiar di mana-mana. Semua orang sudah siap menyambut kemenangan itu, dan sekarang tugas kita adalah terlibat. Jangan lupa beli buku saya yang terbaru, yang di sana kita ungkap peristiwa-peristiwa detail tadi di Perang Badar untuk merawat optimisme kita, untuk merawat kedekatan kita dengan Baitul Maqdis dan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa Allah dan Rasulnya pasti akan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.